Ya saudara, saat ini Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Gempa 5,8 magnitudo guncang Mamuju, Sulawesi Barat, saudara. Gempa bumi dengan magnitudo 5,8 terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, di mana gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Itu yang disampaikan oleh BMKG di akun Twitternya @info_bmkg. Gempa terjadi pada hari ini, saudara, pada pukul 12:32 waktu Indonesia Barat. Lokasi titik gempa berada di koordinat 2,74 derajat lintang selatan dan 118,54 derajat bujur timur. Yang Anda saksikan adalah video amatir yang kami dapatkan, saudara. Bagaimana suasana warga di jalan raya dan juga sejumlah fasilitas yang rusak diduga akibat gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat. Pusat gempa berada di 43 km arah barat daya Mamuju pada kedalaman 10 km. Warga diminta mewaspadai gempa susulan. Izin melaporkan situasi terkini Polda Sulawesi Barat. Hingga saat ini, saudara, belum ada laporan soal kerusakan dan juga korban dampak dari gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat. Yang Anda saksikan ini adalah gambar video amatir sejumlah fasilitas yang rusak, cuma belum diketahui berapa banyak kerusakan yang terjadi di sana. Untuk korban sendiri juga kami belum mendapatkan informasi. Kami segera menginformasikan informasi terbaru terkait dengan gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Izin melaporkan situasi terkini Polda Sulawesi Barat. Gempa Mamuju 5,8 siang ini memiliki mekanisme sesar geser sehingga tidak dipicu sumber gempa sesar naik Mamuju. Laporan sementara dampak kerusakan akibat gempa Mamuju berpusat di lepas pantai Mamuju siang ini, saudara. Ini dia yang dapat Anda lihat di layar televisi Anda, di mana pusat gempa berada di 43 km arah barat daya Mamuju pada kedalaman 10 km, dan terkait dengan gempa yang terjadi yang mengguncang Mamuju, warga diminta mewaspadai gempa susulan. Walaupun gempa tersebut dicuit di Twitter @info_bmkg tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi pada hari ini, saudara. Lokasi titik gempa berada di koordinat 2,74 derajat lintang selatan dan 118,54 derajat bujur timur. Dan saudara, saat ini kita akan mencoba menghubungi Kapolres Mamuju, Kombes Iskandar, terkait dengan bagaimana suasana terkini di Mamuju, Sulawesi Barat akibat gempa magnitudo 5,8. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Iskandar, di sini ada Reza. Pak Iskandar, bisa diceritakan bagaimana gempa terjadi dan kerusakan apa yang sudah bisa dihitung atau dilihat dari pihak kepolisian? Jadi tadi terjadi gempa 5,8 di Laut Mamuju. Memang ada sedikit kepanikan di wilayah Mamuju karena traumatik terkait masalah gempa susulan pada bulan Januari yang lalu. Namun demikian, sampai saat ini anggota dari kepolisian sudah melakukan identifikasi, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, baik kerusakan maupun korban yang terjadi akibat gempa yang baru saja terjadi. Sampai saat ini belum ada informasi korban sedang diidentifikasi. Kami juga melakukan himbauan kepada masyarakat, tetap jangan panik, tapi tetap waspada, antisipasi terkait masalah kejadian ke depan. Ya, alhamdulillah
situasi di wilayah Mamuju sampai saat ini tetap masih dalam keadaan kondusif, aman. Namun tetap kami melakukan himbauan-himbauan melalui anggota berkoordinasi dengan dinas terkait. Demikian. Iya, Pak Iskandar, bisa Anda informasikan saat ini Anda berada di mana dan seperti apa kondisinya di sekitar Anda, Pak Iskandar? Saat ini saya berada pas di tengah-tengah kota Mamuju, tapi untuk saat saya berada di lokasi tidak ada kerusakan, tapi kami akan cek terkait informasi kerusakan di salah satu gedung, mungkin di gedung punya pemerintah daerah provinsi. Nanti kami informasikan lebih lanjut apabila kami sudah melihat kerusakan yang ada, demikian. Iya, Pak Iskandar, ketika gempa melanda kawasan Mamuju, Sulawesi Barat, warga panik. Polisi pun juga ikut membantu warga yang panik di sana. Sudah adakah laporan-laporan baik itu via WhatsApp maupun telepon kepada Pak Iskandar terkait dengan gempa yang terjadi di sana? Untuk sementara sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah kerusakan atau korban, tapi kami dapat informasi langsung dari masyarakat. Kami akan mengecek kebenarannya, nanti kami akan mendata apa yang ada, baik kerusakan maupun seandainya ada korban. Kemudian kami berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk pendataan lebih lanjut dan untuk melakukan kegiatan atau tindakan penanggulangan bencana yang ada pada saat ini. Ya, Pak Iskandar, lokasi gempa berada di 43 km barat daya Mamuju, Sulawesi Barat. Bapak saat ini berada di tengah kota Mamuju sendiri. Saat pukul 12:30 lebih gempa terjadi, apakah begitu terasa dan seperti apa, Pak? Bisa digambarkankah, Pak Iskandar? Betul, tadi kejadian gempa memang boleh dibilang sangat terasa sehingga mengagetkan kita semua yang di Mamuju. Namun demikian ya tidak lama berselang gempa sudah selesai. Situasi untuk sementara baik arus lalu lintas maupun masyarakat yang berkumpul sudah mulai kembali ke tempat masing-masing. Arus lalu lintas sudah berjalan seperti biasa. Tadi sempat terhenti sejenak. Iya, ketika arus lalu lintas sempat terhenti sejenak dan sekarang sudah kembali normal. Dari video amatir yang kami terima saat ini juga begitu banyak warga yang panik yang akhirnya mengklakson kendaraannya, terus ada gedung juga yang hancur. Sudah bisa dipastikankah, Pak, untuk jumlah kerusakan yang ada di sana? Nanti kami data terlebih dahulu, baru kami informasikan untuk fix-nya terkait masalah gedung yang rusak. Memang ada informasi terkait masalah plafon satu gedung yang aula yang jatuh ke bawah. Tapi untuk kerusakan yang lebih fatal kami datakan terlebih dahulu. Informasi melalui Twitter BMKG bahwa gempa tidak berpotensi tsunami. Seperti apa warga menanggapi gempa di sana? Apakah gempa di kawasan Sulawesi Barat kerap kali terjadi dan ini akhirnya juga membuat warga panik di sana atau seperti apa sih, Pak? Betul, tadi informasi dari BMKG tidak berpotensi tsunami. Mungkin karena warga juga pernah mengalami kejadian ini pada bulan Januari. Pada saat itu juga saya di sini dan penanganan gempa. Warga juga berpikir terkait masalah potensi tsunami, tapi tindakan dari kepolisian, kami menghimbau kepada masyarakat, ini sudah jalan semua, supaya masyarakat tetap tenang dan waspada. Ya, walaupun istilahnya belum ada informasi gempa susulan, tapi tetap tenang dan waspada. Demikian. Tindakan preventif apa yang dilakukan polisi, Pak, terkait dengan gempa yang terjadi di sana dan juga banyak masyarakat yang panik ketika gempa terjadi? Kalau tindakan yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Mamuju, yang pertama kami lakukan menurunkan anggota ke titik-titik di mana masyarakat kumpul atau di mana kendaraan itu berhenti. Kemudian kami membangun komunikasi dengan mereka bahwa situasi memang perlu diwaspadai untuk saat ini, tapi tetap kondisi tenang. Kemudian kami juga melakukan himbauan-himbauan baik ke tempat-tempat yang istilahnya pasar, gedung, dan lain sebagainya, semuanya sudah berjalan. Hanya kita tinggal menunggu laporan apakah memang ada kerusakan yang lebih parah terkait masalah gedung atau mungkin ada korban. Tapi untuk saat ini laporan untuk kerusakan parah di gedung-gedung atau misalnya korban warga itu belum masuk laporan. Demikian. Ya, himbauan juga sudah diberikan kepada warga.
Ini kan dari Januari Sudah. juga warga Mamuju telah merasakan gempa ya Pak. Saat Betul. ini di bulan Juni juga merasakan kembali gempa. Bagaimana Betul. pihak kepolisian selain memberikan himbauan, penanganan apa yang dilakukan agar rasa trauma itu tidak ada atau mungkin berkurang, Pak Iskandar? Ya, kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau dinas-dinas terkait atau pemerintah daerah, baik kelurahan maupun desa. Kita tempatkan personil di sana. Tapi seperti kejadian Januari kemarin, kami bersama-sama dengan instansi terkait, baik TNI maupun pemerintah daerah, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya real, yaitu bantuan kepada masyarakat, baik kegiatan pendistribusian dan lain sebagainya. Itu bulan Januari. Ya. Tapi kalau untuk bulan Juni ini, kami tetap pendataan dulu terlebih dahulu. Tapi apabila misalnya kami dapati korban, kami akan segera berkoordinasi dengan rumah sakit atau istilahnya dinas-dinas kesehatan untuk menyiapkan sarana kesehatan dan lain sebagainya untuk membantu masyarakat. Koordinasi Demikian. itu sudah dilakukan belum Pak ke pihak rumah sakit? Sudah dikoordinasikan, sudah dikomunikasikan, Oke. istilahnya. Karena di sini juga ada rumah sakit Bayangkara yang setiap saat standby apabila memang ada korban dari kejadian baru yang saja terjadi. Oke. Koordinasi terus dilakukan pihak kepolisian dan juga instansi terkait. Lalu seperti apa masyarakat bisa mendapatkan lokasi tempat untuk mengadu ketika sanak keluarganya, kerabatnya menjadi korban gempa, jika memang itu ada? Ya, tadi saya sudah koordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita akan mendirikan posko pengaduan. Nanti di situ fungsinya adalah untuk pelayanan masyarakat apabila memang terdapat dampak yang lebih dari gempa yang baru saja terjadi. Di mana posko itu nantinya bisa dikunjungi masyarakat Pak yang ingin mengadu? Posko nanti rencana kami sedang berkoordinasi untuk tempatnya, tapi untuk sementara kami juga akan buka posko berupa tenda karena antisipasi situasi yang berkembang ke depan, tidak di gedung, ya kemungkinan di depan di samping pantai Manakara tapi tidak dekat pantai. Untuk sementara seperti itu. Oke, terkait dengan koordinasi dengan pihak rumah sakit juga sudah dilakukan, Rumah Sakit Bayangkara khususnya. Lalu bagaimana koordinasi dengan BPBD setempat Pak? Tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Taslim, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten. Kami sampaikan bahwa kita dirikan posko, kemudian kita jalan sama-sama untuk melakukan himbau sekalian pendataan kepada masyarakat apakah ada kerusakan yang berlebihan atau misalnya ada korban jiwa, kemudian kita lakukan tindakan pertama apabila memang perlu pertolongan pertama terkait masalah masyarakat yang menjadi korban, mungkin diarahkan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi intinya koordinasi ini baik mungkin ambulan, kemudian rumah sakit, kemudian Badan Penanggulangan Bencana, kepolisian sendiri beserta TNI, kami sudah berkoordinasi, tinggal jalan dan antisipasi situasi yang berkembang ke depan. Iya, walaupun memang BMKG juga tadi men-tweet begitu bahwa gempa tidak berpotensi tsunami. Imbauan untuk Ya, warga yang betul. tinggal di pinggir pantai di daerah Mamuju dan sekitarnya, apakah juga sudah dilakukan Pak? Sudah dilakukan. Di sini ada beberapa seperti Jalan Tuna, Kampung Nelayan. Anggota sudah mengarah ke sana karena kita punya Babin Kamtipmas yang istilahnya langsung terjun di tengah masyarakat itu yang berkomunikasi. Terkait informasi dari dari BNKG terkait masalah tidak ada potensi tsunami kita sampaikan, tapi tetap waspada. Kemudian terkait masalah antisipasi gempa susulan ke depan, kalau bisa antisipasi jangan dibawa gedung dulu dan lain sebagainya, itu sudah jalan semua insya Allah. Oke, arus lalu lintas sudah kembali normal, lalu bagaimana dengan listrik Pak di sana Pak? Sempat terputus atau memang aman saja? Ya, kalau listrik alhamdulillah. Di sini masih nyala, handphone juga masih aktif, tidak seperti pada bulan Januari yang lalu. Baik, untuk saat ini kondisi sudah kembali kondusif ya Pak? Alhamdulillah sudah kembali kondusif. Baik, terima kasih Kombes Iskandar Kapolres Mamuju atas informasinya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kabar baik bagi warga yang ada di sana. Kita jeda sejenak saudara, breaking news masih akan kembali, tetaplah bersama kami.